Oke, puji Tuhan. So, malam ini kita akan selesaikan apa yang kita sudah lihat dalam dua hari minggu ini tentang menuai dan menabur dan menuai berkat, terutamanya tentang persepuluhan dan juga pemberian persembahan. Jadi malam ini kita akan tumpukan kepada persepuluhan atau perpuluhan dan juga persembahan. Saya mau ingatkan kita lagi, saya mengajar ini bukan hanya mengajar supaya orang memberi offering, memberi persepuluhan ke dalam gereja kita, tapi saya mengajar ini karena ini suatu suatu perkara yang orang Kristen perlu terapkan dan lakukan dalam hidupnya, karena hal ini sangat penting dan hal ini membawa berkat sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena memberi persepuluhan dan persembahan itu kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Dia itu yang pertama dan utama dalam hidup kita. Kita menghormati Dia, ya, kita mengenal bahwa Dialah yang memberkati kita. Nah, banyak persoalan, perdebatan tentang perpuluhan, terutamanya pada masa ini, sama ada perpuluhan itu untuk kita pada hari ini atau tidak. Sama ada itu untuk orang Kristen perjanjian baru atau tidak. Karena kan kita dibawa kasih karunia Tuhan. Banyak orang mengatakan perpuluhan itu bukan kita punya hari ini. Tapi saya mau tunjukkan kita di dalam firman Tuhan, bukti-bukti firman Tuhan bahwa perpuluhan itu adalah suatu perintah dan suatu sebenarnya disiplin yang orang Kristen sama ada perjanjian lama, perjanjian baru, anak-anak Tuhan atau umat Tuhan dia lakukan lebih kepada menghormati Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, bukan karena menuruti hukum Taurat. Karena banyak orang mengatakan itu kan di bawah hukum Taurat. Jadi kita 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 lakukan bukan karena melakukan hukum Taurat, ya, tapi karena kita ini mau mengutamakan dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau lihat perjanjian lama dan perjanjian baru tentang hal ini, tentang perpuluhan, ya, dan persembahan. Saya sudah bacakan minggu lalu tentang di dalam buku Maliaki bahwa kita diperintahkan memberikan persepuluhan dan persembahan. Bukan saja perpuluhan. Banyak orang kalau dia bicara tentang buku Maliaki, dia hanya utamakan perpuluhan. Tapi sebenarnya dalam Maliaki katanya bolehkah kita boleh menipu Tuhan atau merompak Tuhan dalam bahasa Inggris. Katanya iya, karena kita merompak Tuhan di dalam persepuluhan, dalam segala perpuluhan dan segala persembahan, kan? So ini penting sekali. Di dalam perjanjian lama dia mengatakan kepada kita bahwa Abraham dia memberi persepuluhan dalam Kejadian. Kita lihat dalam Kejadian 14. Genesis 14. Kejadian 14 dari ayat 18, ya. Dari ayat 18. Nah, Abraham ini dia hidup jauh sebelum Musa. Jauh sebelum hukum Taurat sebenarnya, ya, itu maksudnya. Jauh dari Musa. Jadi Abraham ini dia hidup walaupun dia bukan di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat belum lagi sampai, belum datang di bawah Musa. Tapi di dalam firman Tuhan, Abraham sebelum perintah perpuluhan itu diberikan di bawah hukum Taurat, sebenarnya Abraham sudah melakukan pemberian perpuluhan jauh sebelum hukum Taurat. Jadi kita kenapa ini penting untuk kita tahu? Di sini kita diberitahu bahwa memberi persepuluhan itu sebenarnya bukan karena hukum Taurat. Memberi persepuluhan itu sebenarnya mengenal Tuhan itulah pemberi, Tuhan itulah yang memberkati, Tuhan itulah yang menyediakan, Tuhan itulah yang menolong kita, membuatkan kita diberkati. Jadi dalam Kejadian 14, Genesis 14 from verse 18 to 20, ayat 18 hingga 20, dia berkata dia berkata, maka Melkisedek
Raja Salem itu pun membawa roti dan anggur. Maka Melkisedek itu imam Allah Ta'ala adanya. Sekejap ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abraham. Ini Abraham, ya, Abraham nama sebelumnya. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dari apa itu? Dari semua habuan yang dia dapat daripada musuhnya. Kan kita dah tahu Lot itu kan diculik dan keluarganya, segala hartanya diculik oleh bangsa-bangsa atau raja-raja yang bersekutu menyerang mereka. Dan Abraham pergi mengejar mereka dan dapat kembali menyelamatkan Lot, dan bukan itu saja, mengalahkan musuh serta mendapat habuan daripada musuh mereka. Jadi semua habuan itu, emas, perak, apa ya, harta benda yang mereka dapat itu dari musuhnya, Abraham memberikan 1/10. Jadi dalam semua jumlah habuan mereka, Abraham itu dia mengasingkan 10%, 1/10 itu, dan memberikan kepada Melkisedek. Melkisedek itu adalah gambarannya Tuhan Yesus, gambarnya Tuhan sendiri, ya. Jadi kita tahu di sini Melkisedek sebagai imam, dia juga Abraham dia memberikan kepada Melkisedek sebagai imam Allah Maha Tinggi. Sama gambarannya orang-orang Lewi memberikan kepada Tuhan, orang Israel memberikan kepada para imam, para orang Lewi yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Sama juga hari ini orang-orang Kristen memberikan kepada pastor-pastornya di dalam gereja. Ya, jadi urutannya itu sama, ya, prinsipalnya itu sama, memberi perpuluhan kepada Tuhan. Tapi di sini kita melihat Abraham memberikan perpuluhan dengan segala habuan yang diterima, karena dia mengenal bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Tuhanlah yang membolehkan dia untuk mendapat habuan itu. Tuhanlah yang membolehkan dia untuk mengalahkan musuh. Tuhanlah yang menjadi sumber kemenangan dalam kehidupan dia. Nah, itu maksudnya perpuluhan ini. Kita mengenal Allah itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, ya, apa yang kita ada. Nah, itu di bawah zamannya Abraham. Sebenarnya di zamannya juga Yakub. Sebelum Abraham, Yakub sebenarnya juga memberikan perpuluhan. Dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memelihara dia, melindungi dia, dan dikembalikan ke tanah tempat dia dilahirkan, Yakub berjanji untuk memberikan Tuhan perpuluhan. Kalau kita pergi ke depan lagi dalam Kejadian 4, kita melihat Abel dan Kain. Kita melihat Abel juga memberikan buah yang pertama ataupun anak yang sulung di dalam ternakan dia, itu memberikan kepada Tuhan. Jadi kita melihat polanya itu, ya, the pattern untuk memberikan yang pertama, ya, buah yang pertama, buah yang sulung, first fruits ataupun 1/10 ini sudah dipraktikkan oleh orang-orang ataupun anak-anak Tuhan sebelumnya hukum Taurat datang, ya. Jadi jelas dalam firman Tuhan bahwa persepuluhan itu sebenarnya bukan bermula dari hukum Taurat. Jadi tidak salah untuk kita juga melakukan atau mempraktikkan untuk memberi persepuluhan pada hari ini, karena itu bukan dari hukum Taurat. Nah, tapi dalam waktunya hukum Taurat itu dipanggilnya hukum Musa atau the Mosaic Law, ya. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memberikan perpuluhan dalam buku Bilangan 18:26, Numbers 18 verse 26, Numbers 18:26. Bilangan 18 ayat 26. Bilangan 18:26. Katanya di sini lagi, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka,
apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Nah, di sini orang-orang Israel diperintahkan Tuhan untuk memberikan persepuluhan kepada orang-orang Lewi atau para imam yang melayani di dalam bait Tuhan, rumah Tuhan. Tapi orang-orang Lewi itu juga diperintahkan Tuhan untuk memberi perpuluhan dari segala perpuluhan yang dia terima dari orang-orang Israel. Jadi semua itu memberikan perpuluhan. Orang Israel memberi perpuluhan kepada orang-orang Lewi, orang Lewi memberi persepuluhan juga kepada Tuhan. Jadi di dalam hukum Musa, perpuluhan itu lagi diterapkan. Bukan zaman sebelumnya, yaitu zaman Abraham dan Yakub, tapi dalam waktu Musa diterapkan lagi dan dimasukkan di dalam hukum Taurat, dalam perintah Tuhan bahwa orang Israel harus memberikan perpuluhan. Persepuluhan itu adalah 10% dengan apa yang kita ada, atau gaji kita, pendapatan kita, ya. Contohnya kalau kita gaji 2.000, persepuluhan itu 200. 200 itu maksudnya diberikan kepada Tuhan. Kalau gaji kita 5.000, 500 itu diberikan kepada Tuhan. Itu maksudnya persepuluhan 10%, ya. 10%. Oke. Memberi perpuluhan itu sebenarnya kita meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama. Kita mengenal Dia, menghormati Dia, bahwa Dialah yang memberikan kita segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mendapat kerja, kita mendapat pendapatan dalam hidup kita, itu hasilnya dari berkat Tuhan. Sebenarnya semuanya dari Tuhan. Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang membuka jalan bagi kita, Tuhan yang memberikan kita kebolehan atau kemampuan untuk mendapat pendapatan. Itu penting. Karena apa firman Tuhan katakan dalam Mazmur 24, Psalm 24 verse 1. Mazmur 24 ayat 1. Katanya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi the world belongs to the earth is the Lord and the fullness of it, ya, and all those who are dwelling in the world. Jadi di sini karena kita mengenal segala sesuatu itu milik Tuhan. Kehidupan kita, nafas kita, masa depan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, semuanya itu milik Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menghormati Dia. Dan salah satu cara untuk menghormati Tuhan adalah dengan memberi perpuluhan. Karena dengan memberi perpuluhan kita mengakui, mengenal bahwa Allah lah yang sumber bagi segala sesuatu. Sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa kita ini adalah pengurus-pengurus segala berkat Tuhan. Jadi sebagai pengurus kita harus setia kepada berkat Tuhan. Oke. Yesus berkata bagi mereka, kalau kita setia kepada hal-hal kecil, kita juga boleh setia kepada hal-hal yang banyak. Lukas 16 ayat 10. Orang tanya soalan, di mana kita beri perpuluhan? Perpuluhan itu harus diberikan di mana? Ya, senang saja, perpuluhan itu harus diberikan ke gereja di mana kita menerima makanan rohani, atau di mana kita beribadah, di mana kita diberi makan rohani, digembalakan. Disitulah kita memberi perpuluhan kita, ataupun di gereja lokal kita. Oke, itu yang pertamalah yang penting. Kalau kita ini jemaat gereja, kalau kita ini diberi makan rohani di situ, jadi itu yang pertama kita lakukan, kita beri perpuluhan di dalam gerejanya. Ya. Yang kedua, kita juga boleh memberi perpuluhan kepada pelayanan-pelayanan yang Tuhan pimpin kita. Oke. Ya, tidak semestinya juga hanya di gereja kita, tapi kalau kita digerakkan untuk menolong, membantu pelayanan yang memerlukan, kita juga boleh memberi perpuluhan kita kepada pelayanan atau gereja itu, ataupun kepada spiritual father atau bapa rohani, maksudnya pemimpin kita. Siapa pemimpin, siapa gembala kita. Jadi kita akan membantu dia dalam pelayanan gereja yang dia
gembalakan. Tapi penting kita harus lakukan itu menurut pimpinan Tuhan, ya. Kalau Tuhan pimpin. Jadi saya begini, saya mengajar, saya tidak mengharapkan orang itu memberi perpuluhan semestinya di gereja saya. Tapi kalau jemaat di gereja, church members, itu memang kita nasihati dan dorong untuk beri perpuluhan di gereja. Karena kita kan jemaat gereja. Di situ kita beribadah, di situ kita diberi makanan rohani. Jadi disitulah kita beri perpuluhan dan persembahan kita. Kita mendukung gereja, mendukung, menolong, menyokong gereja kita. Ya, tapi kalau dipimpin Tuhan untuk memberi perpuluhan di tempat yang lain atau memberi offering di tempat yang lain, itu juga tidak ada masalah menurut pimpinan Tuhan. Bagaimana memberi perpuluhan? Saya sudah jelaskan tadi, sebutkan bahwa perpuluhan itu adalah 10% daripada pendapatan kita. Kita sudah tetapkan di dalam hati, kita sudah putuskan dalam hati, setiap gaji saya akan asingkan 10% dulu untuk Tuhan. Maksudnya Tuhan yang dulu. Kita lihat dalam 1 Tawarik, 1 Chronicles 31:5. 1 Tawarik 31 ayat 5. 2 Tawarik 2 Tawarik 31 ayat 5. 2 Chronicles 31 verse 5. Katanya, segera setelah perintah ini tersiar, maka Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama, itu first fruits, ataupun ini yang dipanggil persepuluhan. Hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Jadi ada nama lain ini persepuluhan. Nama lainnya dipanggil buah pertama atau the first fruit. Maksudnya kalau kita terima, kita punya gaji atau pendapatan, kita asingkan dulu perpuluhan itu, karena itu dipanggil buah yang pertama daripada hasil pendapatan atau kita punya berkat ataupun kita punya gaji. Jadi itu buah pertama kita berikan kepada Tuhan dulu, ya. Itu sangat penting, perpuluhan. Di sini mereka sudah asingkan. Kalau orang Israel itu kan dia menuai, harvesting, mereka sudah asingkan dulu. Jadi kalau waktu untuk pergi ke rumah Tuhan itu mereka bawa seperti di sini dalam 2 Tawarik ini. Banyak jumlah yang besar mereka bawa di sana ke dalam rumah Tuhan karena mereka sudah asingkan. Jadi persepuluhan itu nama lainnya juga dipanggil buah yang pertama, the first fruit. Jadi setiap bulan kita sudah putuskan dalam hati, kalau gaji masuk, gaji diterima, saya asingkan ini buah pertama Tuhan, inilah milik Tuhan. Ya, tentang buah yang pertama itu kita baca dalam Amsal, Proverbs, chapter 3, 9 and 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Katanya, muliakanlah Tuhan ataupun hormatlah Tuhan. Honor the Lord. Ya, muliakan Tuhan, hormatlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, disitulah kita lihat perkataan hasil pertama atau buah pertama, the first fruit. Ayat 10, apa yang terjadi kalau kita hormat Tuhan dengan persepuluhan ataupun hasil pertama? Apa terjadi? Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu ataupun tempat-tempat simpananmu, bankmu, ya, storemu, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ada janji Tuhan di sini. Kalau kita hormat Tuhan dengan hasil pertama, buah pertama, persepuluhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuatkan kita punya simpanan itu akan diisi dan berlimpah-limpah. Amin. Ulangan, baca dalam buku Ulangan atau Deuteronomy 14:22. Deuteronomy 14:22, Ulangan 14:22.
Ulangan 14:22 katanya, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Nah ini dalam zaman Israel mereka memanglah kan menanam, berkebun, mereka tuai semua. Tapi hari ini bukan semuanya orang berkebun. Kita bekerja di company, bekerja di office apa semua. Itu juga yang maksudnya di sini. Perintah Tuhan adalah haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10. Maksudnya Tuhan benar-benar perintahkan kita untuk memberikan perpuluhan kita, to give our tithes. Alright, so itu bukti dari Perjanjian Lama. Perjanjian Baru di bawah hukum Musa juga, dan di dalam Perjanjian Baru kita melihat dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana perintah Tuhan dan pentingnya untuk memberikan perpuluhan. Persepuluhan itu bukan bermula dari hukum Taurat, hukum Musa, tapi perpuluhan itu sudah dipraktikkan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jauh sebelum hukum Musa datang. Tapi hukum Musa datang, dalam Musa itu perintah ini dimasukkan, diterapkan di dalam hukum Taurat itu. Okay? Tapi yang kita perlu paham itu adalah perpuluhan ini sudah dipraktikkan sebelum hukum Musa lagi. Saya mau bawa kita dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Perpuluhan itu bukanlah dipraktikkan di bawah hukum Taurat. So, kalau kita memberi perpuluhan, kita bukan melakukan hukum Taurat, tapi kita melakukan itu sebagai penghormatan ataupun meletakkan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Ya, dalam Matius 23, Matius 23. Okay, ini Yesus. Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, Yesus kata yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus di sini dalam Perjanjian Baru ini, dalam Matius sudah masuk Perjanjian Baru, tapi Yesus menyebutkan tentang persepuluhan. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka melakukan itu. Mereka mempraktikkan memberi persepuluhan. Tapi Yesus menegur mereka karena mereka melakukan itu dengan tidak seimbang, tidak balance. Mereka melakukan itu, tapi mereka tidak melakukan yang lain. Jadi kata Yesus, yang satu harus dilakukan. Maksudnya memberi perpuluhan harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Apa yang jangan diabaikan? Yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu jangan diabaikan. Kita berikan persepuluhan, tapi hidup kita kepada Tuhan itu juga harus kita praktikkan. Itu maksudnya Tuhan Yesus, ya. Dalam Yohanes 10:10 firman Tuhan berkata, setan itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan mau melindungi kita. Kita sudah baca itu dalam buku Maliaki. Biar kita baca lagi buku Maliaki ayat pasal 3 ayat 11. Malachi 3:11. Katanya Tuhan, aku akan menghardik, Maliaki 3:11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Yohanes 10:10 mengatakan iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi memberi perpuluhan itu membuatkan kita dilindungi Tuhan. Berkat kita dilindungi, poket-poket kita dilindungi, pendapatan kita dilindungi. Seperti yang dijanjikan dia di sini dalam Maliaki 3:11. Tuhan akan menghardik ataupun menegur. Belalang pelahap itu simbolnya pekerjaan iblis, ya, pekerjaan iblis. Memberi persepuluhan itu juga adalah satu caranya Tuhan untuk membangun kerajaannya. Kerajaan Tuhan ataupun gereja itu memerlukan keuangan.
Jadi Tuhan itu mengasingkan 10%, Tuhan membuatkan perpuluhan itu menjadi kudus baginya Tuhan, karena itulah yang Tuhan pakai untuk membangun rumahnya. Itulah yang Tuhan pakai untuk membangun gerejanya. Jadi sebenarnya kalau kita menahan perpuluhan itu, sebenarnya kita menghalang Tuhan dari membangun gereja, membangun kerajaannya. Penting sekali. Itulah Tuhan itu dia tidak mau untuk kita menahan kita punya perpuluhan. Itulah sebabnya ada kadang-kadang kutukan datang kalau kita menahan perpuluhan. Karena seolah-olah kita tidak mau membangun rumah Tuhan. Seolah-olah kita menentang kehendak Tuhan untuk membangun gerejanya. Penting sekali. Juga memberi perpuluhan itu adalah suatu tindakan ketaatan. Kita taat firman Tuhan. It's an act of obedience. When you give your tithes, it is an act of obedience to God. Alright? Juga kalau kita memberi perpuluhan itu adalah Tuhan menguji kita. Ada kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan tingkap langit di surga dan juga mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Nah, sangat penting tentang hal ini, dan malam ini saya sudah katakan bahwa kita akan selesaikan topik ini. Memang kalau kita berbicara tentang topik ini, banyak yang boleh saya kongsikan, banyak yang saya boleh bicarakan. Tapi saya pikir cukup untuk malam ini. Sudah 3 minggu kita bicarakan tentang menabur dan menuai berkat Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kita harus taat untuk melakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Itu sangat penting. Nah, saya mau tantang kita malam ini, ya, bukan tentang. Kalau bahasa Malaysia tentang itu seperti kita mau attack, ya. Tapi tantang bahasa Indonesia kan. Mau tantang maksudnya cabar. Saya mau mencabar kita atau mau menantang kita pada malam ini untuk memberi perpuluhan kita kepada Tuhan dan offering, memberi itu dengan setia dan konsisten setiap bulan. Dan saya mau tantang kita, cabar kita, lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia akan merawat, dia akan memelihara, dia akan menjaga kehidupan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Tuhan akan dia akan pelihara itu, Jadi sangat penting, ya, memberi perpuluhan persembahan bukan hanya kita mau diberkati, bukan karena hanya kita mau beri uang ke dalam gereja, tapi jauh lebih penting dari itu adalah hati kita kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Ya, kalau memberi offering di gereja kita, kalau kerasa bilang, pastor saya diberkati di sini, inilah tempat saya dimakan rohani, diberi makan rohani, tempat saya untuk beribadah walaupun dalam online, ya, saya mau beri perpuluhan dan persembahan. So nanti saya akan postkan nomor account gereja kita sendiri, ya, karena gereja kita di sini ada bank sendiri, ya, jadi senang untuk kalau kamu mau beri perpuluhan dengan transfer online, ya. Dan saya benar-benar berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan benar-benar memberkati kita. Saya baca dan juga saya kenal beberapa orang jutawan di dunia atau bilioner, ya, di dalam dunia. Semua orang-orang ini sebenarnya mempraktikkan memberikan perpuluhan, ya. Cuma kita tidak tahu karena kita tidak baca tentang hidup mereka. Tapi kebanyakan banyak orang-orang Kristen yang kaya, yang jutawan, mereka bilioner, dan mereka setia dengan perpuluhan kita. Nah, apalagi kita kan, ya, mungkin kita ini bukan bilioner, mungkin kita ini bukan jutawan, tapi biarlah kita setia memberi perpuluhan kita karena itu kudus bagi Tuhan, itu milik Tuhan, ya, so diasingkan untuk Tuhan. Biarlah kita berikan kepada Tuhan dengan setia, dan biarlah Tuhan memberkati 90% yang tinggal bagi kita untuk kita guna pakai dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan mampu mencukupkan kita dalam segala hal yang kita perlukan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, so nanti saya akan postkan ini dan saya akan kirimkan juga nomor account gereja supaya kita diingatkan. Kalau kita memberi perpuluhan dan offering itu kan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yang kita tahu itu kita berikan kepada Tuhan. Biarlah kita memberi dengan hati yang
menghormati Tuhan dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berkati kita dengan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. So Tuhan berkati kita dan dalam taat firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan, Tuhan akan berkati. Amin. Amin. So biar saya selesaikan di sini, saya off dulu video, and then kita akan fellowship sedikit ya.